Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan materi lingkungan belajar dan faktor-faktor non-intelektual siswa. Baiklah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dinda Wulandari, NPM 5020221, dan rekan saya Rizka Dwi Miranda, NPM 5020195. Dan selanjutnya Nini Rima Astari, NPM 5020186. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang lingkungan belajar. Lingkungan pembelajaran menurut Saroni adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat proses pembelajaran dilaksanakan. Lingkungan ini mencakup dua hal utama, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Kedua aspek lingkungan tersebut dalam proses pembelajaran haruslah saling mendukung, sehingga peserta didik merasa betah di sekolah dan mau mengikuti proses pembelajaran secara sadar, dan bukan karena tekanan atau keterpaksaan. Lingkungan belajar atau pembelajaran atau pendidikan. Yang pertama, 1. Lingkungan sosial adalah lingkungan masyarakat baik kelompok besar atau kelompok kecil. Yang kedua, lingkungan personal meliputi individu-individu sebagai suatu pribadi berpengaruh terhadap individu pribadi lainnya. Yang ketiga, lingkungan alam atau fisik meliputi semua sumber daya alam yang dapat diberdayakan di berbagai sumber belajar. Dan yang terakhir, 4. Lingkungan kultural mencangkup hasil budaya dan teknologi yang dapat dijadikan sumber belajar dan dapat menjadi faktor pendukung pengajaran. Lingkungan. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Lingkungan menurut para ahli itu ada dua. Yang pertama dari Profesor St. Munajat Danusaputra, SHLI. Lingkungan adalah sumber, benda, dan kondisi, dan termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Yang kedua adalah Profesor Otto Soemarwoto. Lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. B. Faktor-faktor non-intelektual belajar. Beberapa penelusuran yang dilakukan, faktor non-intelektual dalam belajar itu terdiri dari sikap, motivasi, mengolah informasi, konsentrasi, percaya diri, dan kebiasaan. Faktor non-intelektual ini tentu tidak terlepas dari kerja otak. Selanjutnya adalah cara mengajar yang disukai oleh otak menurut Almansyah Said dan Andi Budimanjaya, yaitu A. Kenali tipe-tipe kecepatan belajar peserta didik dengan baik. Kecepatan belajar pada peserta didik ada yang fast learner, normally learner, slow learner, dan very slow learner. B. Bangunkan rasa percaya diri peserta didik dan beri motivasi belajar yang berprestasi pada peserta didik. C. Ajarkan peserta didik dengan sepenuh hati atau dengan hati. D. Ajarkan peserta didik sesuai dengan kecerdasan yang dimilikinya, dengan gaya belajar peserta didik. E. Gunakan strategi pengajaran yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik. F. Mengajarlah sesuai dengan modalitas terbaik peserta didik. G. Libatkan peserta didik secara aktif, yang berhubungan dengan kinestik maupun visual. H. Mengajarlah dengan kesabaran. Dan yang terakhir I. Mainkan apersi, alfazon, dan scan setting dalam proses mengajar, atau humorislah dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada
Faktor non-intelektual dalam belajar itu terbagi berbagai macam. Yang pertama, sikap terhadap belajar. Yang kedua, motivasi belajar. Yang ketiga, mengelola informasi belajar. Yang keempat, konsentrasi belajar. Dan yang kelima, rasa percaya diri. Selanjutnya yang terakhir, yang keenam, kebiasaan belajar. Baiklah, hanya itu saja yang bisa kami sampaikan pada materi kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.